Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Raudo Ramadhani dari Prodi Pendidikan Ekonomi A Universitas Pancasakti Bekasi. Ini saya ingin menjelaskan materi untuk proyek UAS semester 3, yaitu strategi pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Eka Putri MPDE. Semoga dapat bermanfaat. Yang pertama, saya akan membahas mengenai soal yang pertama, yaitu menurut saudara, bagaimana cara memilih strategi pembelajaran yang tepat? Pada apa saja yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memilih strategi pembelajaran tersebut? Dan menurut saya, tips agar dapat menjalankan strategi pembelajaran dengan baik dan benar, yang pertama yaitu mendorong komunikasi kelompok. Yang kedua, cari tahu teknik belajar yang tepat. Yang ketiga, menciptakan suasana yang bebas gangguan. Yang keempat, fokus pada eksplorasi dan pemecahan masalah. Yang kelima, pemicu motivasi belajar. Dan yang keenam, berbagai pendapat. Ini saya akan membahas mengenai tips yang pertama yaitu mendorong komunikasi kelompok, di mana pendidik atau guru dapat meminta para siswa untuk terbuka dan jujur mengenai tentang yang mereka hadapi. Dengan demikian, tantangan yang merupakan hal yang sangat berharga dan suatu apresiasi bagi mereka. Kemudian yang kedua yaitu cari tahu teknik belajar yang tepat, di mana guru diwajibkan untuk mengetahui apa yang dilakukan para siswa untuk memastikan manfaat waktu belajarnya, seperti setelah kegiatan proses belajar mengajar selesai, maka seorang guru harus memberikan kegiatan yang positif terhadap murid-muridnya, kemudian memberikan waktu untuk mereka beristirahat. Yang ketiga yaitu menciptakan suasana yang bebas gangguan, di mana bahwa suasana yang nyaman dalam arti mencakup banyak hal, mulai dari kebersihan dasar hingga menjalankan kegiatan belajar. Para guru dapat memberikan solusi terbaik demi mewujudkan aktivitas belajar mengajar yang nyaman terhadap murid dan siswanya. Mengajar dan suasana yang nyaman dan bebas. Meski begitu, setiap siswa tentu memiliki pendekatan dan preferensi yang berbeda-beda. Di sini, pendidikan dapat menciptakan suasana tersebut berdasarkan suara terbanyak dari para siswa yang ingin merasakan suasana kelas yang nyaman, yang bersih, rapi. Dan yang keempat yaitu fokus pada eksplorasi dan pemecahan masalah, di mana kebanyakan manusia menyukai hal-hal dan tantangan yang baru agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupannya. Seperti dalam proses pembelajaran, bahwa seorang guru harus memberikan tantangan bagi para siswa agar mereka dapat berinovasi dalam teknologi yang sudah canggih di zaman sekarang. Maka siswa dapat melihat suatu website pencarian seperti di Google atau kegiatan yang berbasis penyelesaian masalah. Kemudian yang kelima yaitu pemicu motivasi belajar, di mana yang memiliki tujuan dengan gagasan yang jelas menjadi landasan besar untuk mencapai keberhasilan. Motivasi dari seorang guru itu sangat-sangat dibutuhkan oleh para siswa yang benar-benar ingin belajar. Yang kedua yaitu soal yang kedua, apakah strategi pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan berpikir yang cocok digunakan untuk setiap jenjang pendidikan? Menurut pendapat saya bahwa strategi pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan berpikir pada siswa, di mana suatu model pembelajaran yang menitik beratkan kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa berdasarkan pengalaman kehidupan sehari-hari, sehingga pengalaman itu dapat dijadikan sumber untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Kemudian strategi pembelajaran yang dapat diberikan terhadap kemampuan berpikir bagi siswa itu adalah pembelajaran yang bersifat demokrasi, di mana guru harus mampu menciptakan suasana yang terbuka dan saling menghargai, sehingga setiap siswa dapat mengembangkan kemampuannya. Dan menurut saya bahwa peningkatan kemampuan berpikir pada siswa ataupun pada anak dalam proses pembelajaran
bahwa guru harus memiliki sifat demokrasi, di mana yang dapat strategi tersebut dapat meningkatkan kemampuan berpikir, menempatkan anak sebagai subjek belajar dan sebagai objek, bukan sebagai objek, karena inisiatif seorang siswa harus muncul dari siswa yang sebagai subjek belajar yang ingin memberikan informasi tentang materi pembelajaran. Maka siswa dapat mengeluarkan ide dan gagasan serta menyusun kesimpulan dan mencari hubungan antar aspek yang dipermasalahkan. Kemudian soal yang ketiga yaitu apa yang akan dilakukan ketika strategi yang diterapkan ternyata tidak dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar sehingga berdampak pada nilai akhir siswa, dan apa tindakan jika menemukan kasus demikian. Yang pertama, saya akan melakukan di mana jadikan siswa peserta menjadi aktif, yang kedua ciptakan suasana kelas yang konduktif, yang ketiga libatkan diri saya untuk membantu siswa mencapai hasil, yang keempat berikan petunjuk pada para siswa agar sukses dalam belajar, yang kelima hargai kesuksesan dan keteladanan, dan keenam memberikan penghargaan untuk memotivasikan mereka dalam proses belajar. Dan soal yang terakhir, yang keempat, yaitu jelaskan makna pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran induktif dan deduktif, dan bagaimana cara implementasinya di kelas. Bahwa strategi pembelajaran induktif adalah sebuah pembelajaran yang bersifat langsung, tapi sangat efektif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Kemudian, pembelajaran deduktif merupakan imbangan yang sangat dekat dengan pendekatan pembelajaran induktif, di mana keduanya dirancang untuk mengajarkan konsep generalisasi dan mengadakan contoh dan bergantung pada keterlibatan guru secara aktif dalam membimbing siswanya. Dan dalam proses implementasi dalam strategi pembelajaran induktif dan deduktif, yaitu pesan atau materi pembelajaran diolah mulai dari yang umum, generalisasi atau rumusan konsep atau rumusan aturan, penjelasan bagian-bagian dan ciri-ciri dengan menggunakan berbagai ilustrasi. Contohnya, strategi pembelajaran mengajar deduktif antara lain dapat digunakan pada pelajaran yang mengenai konsep terdefinisi. Thank you for watching guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.